Amma yatasaalun. Kita hafal amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Aninna. Kata-kata di awal atau bunyi-bunyi di awal yang kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang cara-cara dalam menghafal Al-Qur'an atau metode-metode dalam menghafal Al-Qur'an. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan belajar 10 langkah atau 10 cara tahapan-tahapan menghafal Al-Quran. Yang pertama dimulai dari memotivasi diri dari awal, kemudian dalam proses, dan pada akhirnya pasca hafalan Al-Quran. Langkah yang pertama ini sangat penting bagi siapa saja yang akan menghafal Al-Quran, bagi para calon hafidh-hafidhah. InsyaAllah dalam memotivasi diri harus dengan bekal yang semaksimal mungkin, karena akan mempengaruhi dalam proses jalannya menghafal Al-Quran, baik itu di awal maupun di tengah, apalagi setelah menghafal atau pasca menghafal Al-Quran. Pada awal menghafal Al-Quran, bagaimana kita agar memotivasi diri, yaitu kita mencari tahu apa saja balasan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, dalam proses menghafal Al-Quran, kita lebih mencari tahu lagi bagaimana balasan orang-orang yang bersusah payah dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu pasca setelah kita menghafal Al-Quran, yaitu kita mencari tahu balasan apa bagi orang yang senantiasa menjaga hafalan Al-Qurannya, atau bagi yang melupakan hafalannya, melupakan Al-Quran. Langkah yang pertama setelah kita lewati, kita lanjut kepada langkah yang kedua, yaitu menjaga motivasi dengan selalu bersama dengan Al-Quran. Selalu dengan Al-Quran artinya bukan selalu kita memegang Al-Quran, tapi senantiasa membiasakan diri kita akrab dengan lantunan suci ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan cara mendengarkan kajian para ustadzah, baik secara offline maupun online. Dan yang kedua, kita senantiasa mendengarkan murattal ataupun tilawah Al-Quran yang indah, sehingga menambah rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Kemudian setelah kita menjaga motivasi tersebut, kita lanjut lagi kepada yang ketiga, yaitu tidak tergesa-gesa dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Kenapa tidak boleh tergesa-gesa? Karena akan mempengaruhi dari kualitas hafalan Al-Quran. Apabila kita tergesa-gesa, ada beberapa fasahah maupun hukum-hukum bacaan yang akan kita lewatkan, sehingga hafalan kita tidak akan menjadi hafalan yang mutkin atau hafalan yang kuat dan bagus. Setelah kita mendengarkan, kemudian membiasakan dengan murattal, kemudian kita latih dengan tulisan-tulisan. Boleh kita cari referensi-referensi tentang khattil Quran atau hiasan-hiasan Al-Quran, yang dimana itu dapat membuat kita senantiasa menghafal atau mengingat ayat-ayat yang telah kita hafal. Kemudian yang keempat selanjutnya, gunakan Al-Quran yang sama setiap membaca, menghafal maupun murojaah. Artinya kita dalam menghafal Al-Quran harus senantiasa menggunakan mushaf yang sama. Apabila menggunakan mushaf yang standar, maka senantiasa kita pakai mushaf yang standar. Tidak boleh berganti-ganti mushaf, karena dalam menghafal Al-Quran, kualitas hafalan akan sangat ditentukan oleh mushaf yang kita pakai. Apabila berganti-ganti, maka kualitas hafalan kita akan bercampur aduk. Jadi alangkah baiknya kita senantiasa memakai mushaf yang sama. Dari bentuk tata letak,
huruf-huruf Al-Quran akan menciptakan hafalan yang kuat dalam ingatan kita, sehingga apabila kita berganti-ganti mushaf akan sangat beresiko untuk hafalan kita mudah kita lupakan. Kemudian yang keempat yaitu selanjutnya yang kelima yaitu konsisten dalam menghafal. Artinya kita harus senantiasa menentukan waktu kapan saja kita akan gunakan untuk menghafal Al-Quran. Selain waktu, yaitu berapa jumlah ayat yang akan kita hafal dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, maupun dalam setahun. Dengan kita menentukan waktu-waktu yang baik kita menghafal Al-Quran, kemudian waktu-waktu yang baik untuk kita murojaah Al-Quran, maka kita akan senantiasa ingat bahwasanya ini saatnya saya untuk menghafal Al-Quran. Aktivitas-aktivitas yang lain akan kita kesampingkan terlebih dahulu, sehingga hafalan itu akan senantiasa bertambah tiap harinya dan kemudian menguat hafalannya tiap harinya karena kita sisakan waktu menghafal dan murojaah. Kemudian jumlah ayat akan menentukan motivasi kita. Apabila kita senantiasa menghafal dalam sehari, target kita 3 ayat, 4 ayat atau selebihnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka kita akan menjadi orang yang disiplin dan lama-kelamaan kapasitas kita akan meningkat sehingga dalam menghafal Al-Quran bisa selesai dengan waktu yang dapat kita perkirakan. Selanjutnya yaitu bersuara atau disimak oleh guru. Artinya dalam menghafal Al-Quran tidak boleh kita membaca dalam hati saja, tapi kita suarakan sehingga kita dapat mengoreksi bacaan yang telah kita hafalkan. Ataupun dengan disimak oleh guru, di mana orang lain dapat menyaksikan apa yang kita hafalkan. Jika ada kata-kata maupun kalimah yang salah akan dibenarkan. Baik itu dari segi tajwidnya maupun harokatnya, itu akan dibenarkan oleh guru yang menyimak kita. Selanjutnya yaitu berikan tanda pada setiap kata yang susah kita hafalkan atau sering kita lupa. Nah, ini sangat berpengaruh karena akan lebih mudah mengantisipasi adanya kesalahan yang terus berulang-ulang. Ya, dalam menghafal Al-Quran tentunya tantangan yang paling berat yaitu waktu, di mana semakin lama kita menghafal akan semakin berat beban pikiran kita, sehingga jika kita memberikan tanda-tanda pada kalimat atau huruf-huruf yang kita sering lupa, maka di sana akan mempermudah kita untuk atau mempersingkat waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi setiap hari bisa istiqomah dengan waktu yang sesingkatnya dan dengan bacaan yang benar. Selanjutnya yaitu hafalkan kata setiap awal ayat, sehingga dalam setiap surah yang kita hafalkan alangkah lebih mudahnya atau mempermudah hafalan jika kita menghafal awalan setiap ayat pada surat tersebut. Misalnya kita contohkan pada surat An-Naba, amma yatasaalun, kita hafal amma yatasaalun, anin naba'il azim, aninna, kata-kata di awal atau bunyi-bunyi di awal yang kita hafalkan. Kenapa? Karena beberapa surat memiliki awalan yang hampir-hampir mirip juga, sehingga dengan menghafal awalan kita dapat membedakan ayat satu dengan ayat selanjutnya. Contohnya dalam surat Tabarak atau Al-Mulk, di sana ada kata antum asyaddu khalqan, antum asyaddu khalqan amis sama. Jadi di sana ada kata-kata yang mirip-mirip sehingga kita dapat mempermudah bacaan kita dengan menghafal di awal-awal kata pada awal ayat pada surat yang kita hafalkan. Kemudian selanjutnya yaitu memahami makna dari ayat, minimal artinya. Jadi dalam kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, alangkah baiknya kita juga membaca artinya, sehingga dari arti itu kita bisa mengambil atau membayangkan situasi yang sedang diceritakan ayat tersebut. Di dalam kita membayangkan, kita akan semakin menguat hafalan kita. Ya, misalnya kita ambil dalam satu surat, misalnya
Qul huwallahu ahad. Sambil kita membayangkan, katakanlah Allah itu satu. Jadi kita sambil membayangkan akan menguatkan hafalan kita. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan selainnya. Kemudian pada poin yang selanjutnya, yaitu poin ke-10, yaitu hafalkan posisi ayat dalam mushaf. Jadi dalam untuk para hafidh-hafidhah, biasanya pada tingkatan lanjutan mereka menghafal di mana letak ayat tersebut, apakah di awal lembaran ataupun di akhir lembaran. Jadi dari situ akan mempermudah hafalan. Ini sudah halaman selanjutnya atau masih dalam halaman yang sama. Kemudian yang terakhir, bacalah 1 sampai 3 ayat yang sudah dihafal pada salat-salat sunnah. Ya, untuk menjaga hafalan pasca kita menghafal, yaitu senantiasa kita baca dalam salat-salat sunnah. Misalnya kita baca dalam salat rawatib, sebelum isya, setelah isya, kemudian sebelum subuh, dan sebelum zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, dan sesudah maghrib. Jadi dalam salat-salat rawatib kita baca. Misalnya kita baru menghafal beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah. Misalnya dalam dalam surat Al-Baqarah ayat Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kemudian kita ruku dan selanjutnya. Jadi satu ayat 1 sampai 3 ayat. Apabila sudah mampu 3, baca 3. Apabila belum mampu, maka 1 ayat atau 2 ayat sudah cukup untuk dalam 1 rakaat sunnah, salat sunnah yang kita kerjakan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, maka kita senantiasa mengejar pahala-pahala sunnah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan sangat rugi apabila dalam setiap rakaat tidak kita isi dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Jangan menghafal dari yang panjang-panjang, mulailah dari yang surat yang pendek-pendek, sehingga dapat kita murojaah setiap hari, setiap waktu, siang maupun malam. Pada malam hari kita disunnahkan untuk mendirikan salat tarawih. Nah, di kesempatan bulan Ramadan ini kita perbanyak-banyak murojaah hafalan kita, terutama di salat tarawih, di mana ada yang mengerjakan dalam 8 rakaat maupun 20 rakaat ditambah dengan salat witir 3 rakaat. Di sana kita dapat mengulang-ulang hafalan kita. Jangan pernah malas untuk mengulang hafalan, karena kunci dari seorang hafidh-hafidhah atau penghafal Al-Quran yaitu mengulang, bukan pada menghafalnya, tapi pada mengulang hafalannya. Mungkin sekian untuk metode penghafal kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك